Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Puspitasari. Saya di sini akan melakukan perbaikan salah satu mata kuliah yang tidak terpenuhi, yaitu mata kuliah Statistik Pendidikan yang diampu oleh Bapak Rafdal. Tugas saya yaitu membuat video analisis uji asumsi normalitas dan homogenitas. Uji asumsi normalitas dan homogenitas ini bertujuan untuk memastikan data yang kita analisis ini berdistribusi normal dan homogen atau tidak. Yang pertama yaitu di sini saya akan melakukan uji asumsi normalitas dan homogenitas pada kondisi 2 dalam satu kelompok. Yang dimana di sini saya akan mengujikan satu kelompok, yaitu misal dari satu kelas. Nah, yang saya akan ujikan yaitu hasil pretest dan posttest. Langsung saja, yang pertama harus dilakukan yaitu membuka aplikasi SPSS. Nah, seperti ini. Yang kedua yaitu menginput data dari data Excel ini ya. Dari yang data pretest pertama akan saya copy, bisa di copy ya. Lalu kita masukkan ke kolom pertama, variabel 1 ya, variabel pertama ya. Kita pastekan saja. Nah, selanjutnya di bawah sini, di bawahnya sama, kita copy bagian yang posttestnya. Nah, di copy seperti ini. Lalu kita pastekan di SPSS, lanjutannya ya di bawahnya ya. Nah, selanjutnya yaitu kita beri kode tes untuk yang pretest ini dengan di sini ya. Terus yang kedua sama, kita copy lalu kita pastikan di bawahnya juga ya sama. Nah, jika sudah kita pastikan seperti ini, kita beralih ke variabel view. Nah, di sini kita kasih nama yang kolom pertama, diberi nama hasil ya, dikasih nama hasil kedua. Yang kedua yaitu kelas. Nah, jika sudah seperti itu, lalu kita ubah bagian desimalnya, kita ganti ke kosong semua. Sudah, di bagian labels kita bisa kasih nilai ujian, lalu di bawahnya dengan kelas. Sehabis itu, bagian values, yang pertama kita kosongkan saja ya. Terus yang kedua, kita, value 1 ini dengan labelnya, value 1 dengan label pretest ya, pretest. Lalu kita add value kedua, yaitu diberi nama dengan label posttest. Posttest kita add dan oke. Nah, jika sudah seperti ini, lalu langkah selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu kita balik lagi ke data view. Nah, kita cari analyze, klik analyze. Habis itu kita pilih descriptive statistik ini ya. Lalu explore. Oke. Nah, habis itu di sini nilai ujian hasil kita masukkan di dependent list. Nah, yang kelas kita masukkan di factor list. Lalu setelah itu kita klik plot. Nah, di sini kita pilih normality S, ini yang non stand and ininya yang bagian balik. Terus di sini power estimation yang kita pilih, lalu kita klik continue. Terus kita oke. Wow, outputnya Masya Allah, outputnya salah. Oh, enggak salah. Oh, ya Allah. Nah, ini dia, Masya Allah, tabarakallah. Nah, di sini ini adalah proses analisisnya. Nah, ini dia. Yang pertama kita lihat yaitu, nah, di bagian test of normality. Nah, di sini kita lihat di bagian significance dan sig ini ya, yang dimana ketentuan bisa dikatakan suatu data normal, suatu
asumsinya bisa dikatakan normal apabila data sig ini lebih besar daripada 0,05. Nah, berarti signifikan ya. Oke. Terus kita lihat di bagian homogenitasnya, homogeneity, test of homogeneity, yaitu kita lihat yang paling atas. Nah, sama ya. Uji asumsi dari homogenitas sendiri dikatakan homogen itu apabila nilai signifikannya itu lebih dari 0,05, dan ini lebih ya, berarti hasilnya homogen. Oke, tes asumsi sudah selesai. Selanjutnya kita akan mencoba untuk uji hipotesis. Nah, uji hipotesis. Oke, uji hipotesis. Caranya sama, teman-teman. Kita buka SPSS ya, kita buka SPSS yang baru ya, lembar yang baru SPSS-nya. Lalu kita kopikan datanya. Nah, berarti tadi kita akan melakukan pengujian normalitas dan homogenitas dengan Paired Sample T-Test. Jadi sekarang kita akan menguji hipotesis Paired Sample T-Test. Nah, caranya hampir sama ya, yaitu kita akan kopikan ini, data pretest ini, kita copy, lalu kita pastekan di sini ya, di sini. Oh, kenapa tidak bisa dipaste? Nah, lalu berarti kita harus copy yang post test. Kita copy, kita pastekan lagi. Kita pastekan lagi di sini ya, variabel 2. Paste. Nah, jika sudah seperti ini, kita pindah ke menu variabel view. Nah, di variabel view ini, yang variabel 1 kita ubah menjadi pretest. Lalu yang kedua yaitu post test. Nah, jika sudah seperti itu, desimalnya kita ubah menjadi ke ini ya, kosong ya. Labelnya kita kasih nama pretest, yang bawah post test. Kecil saja ini post test. Ya. Jika sudah seperti itu, kita pindah ke data view. Lalu kita klik analyze, compare means ya, terus kita pilih Paired Sample T-Test. Nah, kita masukkan pretest ke variabel 1 dan post test pastinya di variabel kedua. Yes, betul. Sehabis itu kita pilih OK. Nah, ini dia pada output Paired Sample T-Test kita akan fokus ke ini. Pertama yaitu nilai T. Kenapa nilai T harus kita sertakan nanti di outputnya? Karena kita memakai Paired Sample T-Test gitu. Nah, ketiga ini ya. Nah, kita akan fokus di mana? Di bagian signified ini ya. Nah, di sini kan kita akan menguji hipotesis ya. Jadi, apakah hipotesis ini diterima atau ditolak? Yang dimana dalam ketentuannya yaitu jika signifikansi ini lebih kecil daripada 0,05, maka hipotesis diterima. Namun apabila nilai signified ini lebih besar daripada 0,05, maka hipotesis ditolak. Dengan jelas ya, ini tuh sebenarnya 0,002. Nah, jadi 0,002 ini sama dengan lebih kecil dari 0,05. Berarti disimpulkan hipotesis diterima. Ya, betul sekali. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan uji asumsi lagi. Lebih tepatnya kita akan menguji hipotesis independent sample T-Test. Oke. Nah, sebelum kita melakukan uji hipotesis dengan independent sample T-Test, kita harus menguji asumsi terlebih dahulu. Seperti tadi, pertama, yang kita harus membuka SPSS terlebih dahulu.
Yang kedua yaitu kita membuka data dan kita harus input data. Nah, karena tadi paired sample t-test, sekarang kita akan mencoba analisis independent sample t-test. Nah, independent sample t-test ini sendiri yaitu membandingkan dua kelompok berbeda dalam satu kondisi. Ya. Jadi, ini yang saya akan pakai yaitu kelas A dibandingkan dengan kelas B. Nah, ini kita copy, lalu kita masukkan ke sini ya. Kita masukkan ke sini, kita copy, kita pastekan di sini ya teman-teman. Lalu habis itu kita pastekan lagi ya. Kita copy dulu di sini. Kita copy yang kelas B, data kelas B. Kita copy. Kita pastekan di variabel yang sama, masih yang sama ya bawahnya. Nah, sudah. Setelah itu kita copy kode kelas. Kode kelas. Di sini ada kode 1 untuk kelas A, ya, kode 1 untuk kelas A. Kita copy di sini. Lalu kita kopikan lagi yang kode kelas B, yaitu kodenya berapa? 2. Yes. Tanya sendiri, jawab sendiri, ya tidak apa-apa. Kita copy, kita masukkan di sini. Nah, jika sudah seperti ini, kita pindah ke variabel view. Nah, yang variabel pertama, variabel 1, kita ubah. Ini diganti dengan hasil ya, sama dengan tadi hasil. Nah, yang di sini kita ganti dengan kelas, ya kelas. Lalu di bagian desimal kita ubah menjadi kosong ya, kosong semua. Nah, udah kosong semua. Lalu bagian di labelnya kita kasih kolom pertama nilai ujian, lalu di bawahnya kita kasih kelas. Sudah. Bagian values-nya yang pertama, kolom pertama dikosongkan saja, yang kedua kita klik ya. Nah, ini untuk value 1, ini value 1 tadi apa? Kelas A, kelas A. Lalu kita add di value 2 tidak ada kelas B ya, kita add lagi, lalu kita oke. Kita klik oke. Setelah itu kembali ke data view, kita klik analyze descriptive statistic, lalu kita explore. Nah, nilai ujian ini ya kita taruh di dependent list dan kelas kita masukkan ke factor list, lalu kita klik plot. Nah, di sini kita pilih no, stem and left, terus kita klik yang normality plot di place, lalu di sini kita pilih yang power estimation, kita continue, lalu oke ya. Nah, kita tunggu. Nah, ini dia. Kita langsung lihat di bagian tes normality. Nah, ini dengan ketentuan apabila nilai significance lebih besar daripada 0,05 berarti data berdistribusi normal, dan ini 0,498 melebihi dari 0,05 berarti normal ya, data yang sudah dianalisis tadi, yang sudah dimasukkan. Lalu kita fokus ke tes dari hasil homogeneity. Nah, kalau di homogeneity ini yaitu sama ya ketentuannya, yaitu apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 berarti data varian yang dianalisis homogen, berarti homogen. Nah, di sini kita lihat yang paling atas. Nah, di sini 0,942. Ini melebihi dari 0,05. Berarti data yang dianalisis berdistribusi ya bahasanya. Berdistribusi homogen. Oke, ini adalah hasil uji asumsi normalitas dan homogenitas dari independent sample t-test. Selanjutnya kita akan uji hipotesisnya. Yang pertama harus dilakukan yaitu membuka aplikasi SPSS-nya. Seperti ini, kosong. Yang kedua yaitu kita menginput datanya dari Excel ya. Kan ini independen ya, tadi kan paired, sekarang ini. Sekarang kita akan copy data dari kelas A, sama ya seperti tadi ya. Kita copy, lalu kita pastekan di sini, kita pastekan, lalu kita copy lagi data kelas B, kita copy, lalu kita pastekan
Lalu kita pastikan di variabel yang sama, sudah seperti ini. Lalu kita copy lagi kode kelasnya, kita pastikan di sini. Lalu kode kelas yang kode kelas 2 itu untuk kelas 2, kita copy, kita pastikan di bawahnya lagi, sudah seperti ini. Lalu kita berpindah ke variabel Q, kita ganti yang variabel 1 dengan kita ganti dengan nama 1. Lalu yang kedua itu kelas, kita ubah desimalnya jadi 0,9. Lalu di bagian label kita dari sama kayak tadi ya, nilai ujian. Lalu di bawah kita akan kasih kelas nilai ujian dan kelas. Nah, lalu dibanding value atas kosongin yang kedua. Nah, value 1 kita labelnya dikasih kelas A, kita add. Nah, value kedua kita ya aku nggak ada. Ini salah deh. Value 1 labelnya kelas A, kelas A. Ya, dan terus value dengan kelas B, kita add lagi, lalu kita oke. Lalu kita balik ke data view, lalu kita klik analyze, itu ke companions, kita kan independent, kita pilih yang independent. Nilai ujian kita masukkan di test variable, bagian kelas kita masukkan ke grouping variable. Nah, ini kenapa kelas ini tanda tanya, karena kita belum memasukkan nama ya. Coba kita klik yang bagian define group. Nah, grup 1 tadi kita memberi kode apa? 1 ya. Terus grup kedua kita memberi kode dengan up 2. Oke. Lalu continue ya. Lalu continue, ngeblank dikit, lalu continue. Habis itu kita oke guys. Oke. Nah, berdasarkan hasil ini ya, hasil hipotesis dari independent sample t-test itu dengan ketentuan apabila nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka maka dikatakan signifikan antara kelas A dengan kelas B. Jadi bisa dikatakan hipotesis diterima apabila nilai signifikan lebih kecil daripada 0,05. Namun di sini ternyata hasilnya yaitu melebihi 0,05, yang dimana berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata kelas A dengan kelas B. Maka hipotesisnya ditolak. Dan selanjutnya yaitu uji Pearson correlation, yang dimana uji Pearson correlation sendiri ini adalah uji statistik juga yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur hubungan yang linear antara variabel satu dengan variabel lainnya. Ya, seperti itu. Dan dalam uji Pearson correlation ini akan menunjukkan atau menghasilkan koefisien korelasi, yang diantaranya yaitu akan menunjukkan seberapa kuat hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Terus yang kedua yaitu akan menentukan arah hubungan dari variabel itu, arahnya itu akan ke positif atau negatif. Seperti itu. Nah, dikarenakan pemahaman saya yang terbatas dan masya Allah tabarakallah, saya sudah alhamdulillah ini dengan sepenuh jiwa dan raga saya melaksanakan tugas ini, dan mungkin mohon untuk dimaklumi, dan semoga lain waktu saya bisa memperlihatkan analisis dengan Pearson correlation. Dan terima kasih, cukup sekian Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.